Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Pada masa Khalifah ke-6 dinasti Umayyah, Islam pernah berjaya di wilayah Eropa bagian selatan. Pada masa itu, seluruh daratan Andalusia yang terdiri dari wilayah Spanyol, Portugal, dan Perancis Selatan berada dalam pangkuan Islam di bawah Panglima Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Namun kejayaan Islam di wilayah Eropa Selatan ini musnah sama sekali ketika pada tahun 1492 Masehi, Istana Alhambra di Cordoba dan kunci gerbang Grenada berpindah tangan kepada kerajaan Kristen setelah kurang lebih 700 tahun lamanya berada dalam pangkuan Islam. Sejak musnahnya kejayaan Islam di daratan Spanyol pada tahun 1492 Masehi itu, daratan Eropa tidak lagi pernah disentuh oleh dakwah Islam. Kurang lebih 500 tahun lamanya, dakwah Islam di daratan Eropa telah terabaikan. Jemaat Ahmadiyah sejak 100 tahun yang lalu telah melakukan dakwah di seluruh dunia, termasuk di daratan Eropa. Di benua yang telah ratusan tahun ditinggalkan Islam ini, sekarang telah berdiri masjid-masjid dan pusat pengajaran Islam di seluruh kota-kota penting di negara-negara Eropa. Masjid-masjid yang dibangun di Eropa ini merupakan masjid Islam pertama di negara-negara Eropa dan menjadi pusat-pusat dakwah Islam di seluruh negara Eropa. Syiar Islam di negara-negara Eropa tengah terus dikumandangkan dan dakwah Islam tengah terus dilakukan bagi kebangkitan kembali Islam di akhir zaman. Bagaimana dakwah Islam di Eropa dilakukan dan sejauh mana perkembangannya? Berikut kami persembahkan video perkembangan dakwah Islam oleh Jemaat Ahmadiyah di benua Eropa. Ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli. Negara yang berpenduduk kurang lebih 61 juta jiwa ini terletak di Eropa bagian tengah. Wilayah negaranya termasuk salah satu negara besar di daratan Eropa. Dengan pengembangan teknologi dan industrinya yang maju sangat pesat, Jerman menjadi negara terkaya keempat di dunia. Rakyatnya hidup dalam tingkat kemakmuran dengan income nomor 6 tertinggi di dunia. Karena letak wilayahnya berada di tengah-tengah daratan Eropa, maka seperti negara di wilayah Eropa Tengah lainnya, negara Jerman sama sekali tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islam. Sementara itu, penduduk Jerman sekarang banyak yang sudah tidak menaruh perhatian lagi terhadap agama. Karena kemakmuran negara dan kemewahan hidup mereka telah membawa mereka hanyut dalam kesenangan hidup duniawi. Sehingga banyak dari mereka beranggapan bahwa agama merupakan kegiatan yang merepotkan.
Tingkat kejenuhan masyarakat setempat terhadap agama sudah sedemikian tinggi, sehingga banyak gereja-gereja yang sudah kekurangan pengunjung, karena masyarakatnya lebih suka menyibukkan diri dalam pengejaran kenikmatan hidup duniawi. Sementara itu, image tentang Islam di negeri Jerman dalam kondisi yang tidak menguntungkan, karena banyaknya tindakan kriminal di berbagai belahan dunia yang telah mencoreng nama Islam. Dalam kondisi seperti demikian ini, dakwah Islam kepada masyarakat Jerman sungguh sangat sulit dilakukan. Namun demikian, kegigihan para mubalik Islam Ahmadiyah secara perlahan-lahan telah berhasil memperlihatkan ketinggian ajaran Islam dan keindahan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mampu menarik masyarakat Jerman ke dalam pangkuan Islam. I accepted Islam not because I was looking in Islam for some solution for my problems, but after a very long and very hard journey in the world of spiritual life and political life. I was amongst the student revolution, I was amongst the hippies, and at the end I found myself completely despaired and hopeless. I was believing myself to be a Christian or a Zen Buddhist, and I had no interest in Islam, had no knowledge about Islam. And then I looked in Frankfurt, where I was living, if there's a mosque. And this was in 1969, and there was only one mosque at all in Frankfurt, and that was from the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And I went there, and the Imam received me with smiles and welcome, and he gave me a better translation of Holy Quran, he gave me a prayer book, and so I started the way of Islamic prayer. And this was helping me to get rid of my sins and of my problems. And then in June 1970, I took Bayat and accepted Ahmadiyyat. Oh, I was a very strong Christian and I was married. But when this marriage failed and was I in a little crisis, yeah. And in this time I met an Ahmadi, this is my brother. And he told me about Islam. I was investigating Islam, and when I feel it's a better teaching than Christian, and so I accepted last year. I am a Ahmadi Muslim at October 2000. I was evangelisch, a Christ evangelisch. Why? Because the people are very good. As an Ahmadi Muslim, for me, are very good in Germany, and we accepted it. I love Ahmadi Muslims. Alhamdulillah, we don't have any problem here. The neighborhood, they are very cooperative people. Right after 11th of September, so many bad telephone calls we received, but I want to tell our brothers that we have also more calls which were the people they were very kind to us, and they said that in media we are receiving a bad name for Islam. But we know that all Muslims are not bad. There are so many good Muslims there, and we are feeling sympathy with you. And we experienced a flood of people. They came to us asking what is the true Islam. So it was in a way unfortunate incident, but in a way it created an atmosphere of questions about Islam. So the people, they were in the past, they used to listen one-sided propaganda. So after 11th of September, they left their homes, they came to us just to know the first-hand knowledge about Islam. So when they came to us, we briefed them that what is the real Islam, and Islam is a religion of peace, and there is not any place of terrorism in Islam. So we had army officers here
I remember the 2 buses full of army officers. They visited our mosque and they put their questions, and we had opportunity to answer them. Sekarang dakwah Islam di negeri Jerman sedang terus menyebar ke seluruh negeri Jerman. Saat ini Jemaat Ahmadiyah di Jerman sedang merencanakan akan membangun 100 buah masjid di seluruh kota-kota penting di Jerman. Sebagian masjid-masjid itu telah selesai didirikan dan diresmikan. Sebagian lagi sedang dalam proses pembangunan, sementara sebagiannya lagi masih sedang dalam rencana pembangunan. Pendirian masjid-masjid ini menandakan betapa gencarnya dakwah Islam yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah di negara Jerman. Ternyata tidak harus melalui peperangan atau melalui tindakan-tindakan teror. Perdamaian dunia serta kemenangan Islam dapat dicapai dengan cara mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think those people who only see terrorism in Islam, they want something to be terrified. They want an enemy. They want something to be shocked by. Because, if you read the Holy Quran with understanding, you can never think that Islam leads to terrorism. It is impossible. Islam leads to peace. But the Western people, or those who are shocked by terrorism, in their heart is something that they want to be shocked. They're seeing these suspense movies, the criminal movies, these horror movies, these action movies. That is filling their life because they want to be terrified. And in real life, they're looking also for something which terrifies them, and then they find this in Islam because there are some crazy people who are bombing. But if they really would look in the book of Islam and in the real teaching, they will only find peace. Maybe they don't want this peace. Islam gives answer to everything because Islam is supported by God, and God wants to bring the peace to the man, and man himself cannot bring peace. The peace is coming from the above, from the heaven, and it comes through knowledge, because knowledge gives the man satisfaction. He understands why I'm like this, what happened to me, why this happened to me, what is the reason of all this. And the first word of Holy Quran which was revealed to the Holy Prophet Muhammad was the word Ikra, which means read. And so the reading and studying of the Holy Quran, of its teachings, this gives light and satisfaction to man, and this leads to peace. So therefore, this peace which develops in the heart of man, that is really coming from God, and that is the guidance, and that is the happiness. The most important is that we have a living God, and He is telling us, and if we pray to Him, we do the namaz today and all times, so we have a contact to Allah. And this is the base, this is the force of Allah. Yeah? So if we have no contact to a living God, the religion is death, and we have nothing. So this is the most important. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Dakwah Islam pertama kali dilakukan di negeri Jerman dimulai oleh Maulana Mubarak Ali, yaitu mubalik Islam yang dikirim oleh pimpinan Ahmadiyah ke Jerman pada tahun 1920-an. Namun misi Islam di negara Jerman kemudian terpaksa ditutup karena dunia ketika itu dilanda oleh peperangan, yaitu Perang Dunia Kedua. Pada akhir Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1949, Imam Jamaah Ahmadiyah mengirimkan lagi seorang mubalik Islam ke Jerman bernama Chaudhry Abdul Latif untuk membuka kembali misi dakwah Islam yang pernah tertutup karena perang. Sejak Maulana Chaudhry Abdul Latif tiba di negeri Jerman, dakwah Islam di wilayah ini sangat gencar dilakukan.
Perkenalan ajaran Islam melalui ceramah dan diskusi telah mampu menarik banyak bangsa Jerman terhadap keindahan Islam dan ketinggian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jumlah jamaah telah mulai banyak dan tempat tinggal pribadi mubalik sudah tidak lagi mampu menampung mereka mengikuti kegiatan ibadah salat berjamaah, maka masjid pun mulai didirikan. Inilah masjid Islam pertama di negeri Jerman. Masjid yang diberi nama Fadli Umar ini dibangun di pusat kota Hamburg. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 23 Februari tahun 1957 dan selesai dibangun serta kemudian diresmikan pada tanggal 22 Juni tahun 1957. Masjid Fadli Umar ini dibangun di atas tanah seluas 1.500 meter persegi dan mampu menampung 70 orang jamaah. Total keseluruhan luas ruangan 560 meter persegi. Selain untuk ruangan salat, ruangan lainnya digunakan untuk keperluan kantor dan tinggal seorang mubalik. Karena masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Jerman, maka banyak orang Islam lain di negara Jerman yang melakukan salat berjamaah di masjid ini. This mosque name is Fazl Umar Mosque, and this first mosque in Germany. They has completed in 1957, and when this mosque is built, the many other Muslim, because the other Muslim have no mosque in Hamburg. The many Muslim come to here and pray with our Imam, Chaudhry Abdul Latif Sahab, and Turkish people, because they before come to for the guest worker here. And other also from Tunisian and some other, the Muslim is coming to join the prayer here in this mosque. Ketika masjid pertama di Jerman ini didirikan, seluruh negeri Jerman gempar oleh berita pembangunan masjid ini. Karena masyarakat Jerman tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa ada Islam di negeri Jerman. Itulah sebabnya beberapa hari menjelang masjid ini diresmikan, seluruh surat-surat kabar nasional di Jerman menurunkan berbagai berita dan komentar tentang pembangunan masjid Islam pertama di negeri Jerman ini. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah dan salat berjamaah, Masjid Fadli Umar ini juga berfungsi sebagai pusat informasi tentang agama Islam. Sekarang, mubalik yang bertugas di masjid ini bernama Maulana Munir Ahmad Munawar. Setiap hari ia sibuk memberikan pendidikan kepada jamaah serta sibuk berdakwah baik kepada orang-orang Jerman yang berkunjung ke masjid ini maupun ke tempat-tempat lain di mana ada masyarakat Jerman yang ingin mengetahui tentang ajaran Islam. In 1995, Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala appointed me as a missionary of Jamaat Ahmadiyya Germany. So I spent 2 years in Mannheim, and after that 2 years in Karlsruhe, then 1.5 years in Munich. And since last 3 years I am appointed here in Hamburg as a missionary. A very regular feature of Hamburg Jamaat is that we are holding the Tablighi meetings with different nationalities. Mostly we are trying to invite our German brothers, because this is their right. We are here in Germany, and the German nation have right to listen the message of Hazrat Masih Maud alayhi salatu. And every person who are living in the same city, we consider that this is our duty to convey him the message of Masih Maud alayhi salatu, because this is the message of peace, and the world needs this message
to be delivered to them. So we are trying our best to convey them the message of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Setelah berhasil membuka pusat dakwah Islam di kota Hamburg, Jemaat Ahmadiyah di Jerman mengembangkan dakwah Islam ke wilayah Jerman lainnya dan berhasil mendirikan masjid lainnya di kota Frankfurt. Masjid kedua di negeri Jerman ini diberi nama Masjid An-Nur. Diresmikan pembangunannya pada tanggal 12 September tahun 1959. Seperti masjid yang pertama di kota Hamburg, masjid Islam kedua di Jerman ini pun sangat dikenal oleh masyarakat Jerman. Pada waktu peresmiannya, seluruh media nasional Jerman, baik cetak maupun radio, memberitakan secara luas pembangunan masjid ini. Didirikannya Masjid Islam kedua di kota Frankfurt, Jerman ini menandakan betapa pesatnya kemajuan dakwah Islam yang dilakukan oleh jamaah Ahmadiyah di Jerman ketika itu. Dalam jangka waktu 2 tahun, dakwah Islam di negeri Jerman berkembang di 2 kota penting. Pada tahun 1957 membangun masjid di kota Hamburg, lalu 2 tahun kemudian berhasil membangun masjid lainnya di kota Frankfurt. Sekarang setiap harinya banyak masyarakat Jerman yang berkunjung ke masjid ini. Itulah sebabnya kedua masjid di Jerman ini dilengkapi pula dengan dapur dan ruang tamu. Tujuannya ialah untuk melayani tamu-tamu yang datang berkunjung ke masjid ini, sambil mendapat suguhan rohani berupa penjelasan-penjelasan tentang keindahan ajaran Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Para tamu yang berkunjung ke masjid ini juga mendapat suguhan jasmani berupa makanan dan minuman ringan. Selain itu, masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang menyediakan buku-buku dan brosur tentang agama Islam yang ditulis baik dalam bahasa Jerman maupun dalam bahasa Inggris. Buku-buku dan brosur dalam bahasa asing lainnya pun tersedia di masjid ini. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul. Mubalik-mubalik Islam yang bertugas di negeri Jerman bekerja sangat giat dalam melakukan dakwah bagi penyebar luasan kebenaran Islam dan ketinggian ajaran Nabi Muhammad SAW. Para mubalik ini juga menjadi inspirator dan motivator bagi para anggota jamaah lainnya dalam melakukan dakwah Islam kepada masyarakat Jerman. Selain melakukan kunjungan dari orang ke orang dan door to door, metode dakwah yang dilakukan di negeri Jerman juga melalui pameran buku-buku Islam di pasar-pasar atau di tempat-tempat keramaian lainnya di kota-kota seluruh Jerman. Kegiatan seperti ini rutin mereka lakukan, terutama setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Tidak hanya orang-orang dewasa, anak-anak pun diikut sertakan dalam kegiatan dakwah Islam semacam ini. Dari pasar inilah perkenalan pertama dengan orang-orang Jerman biasanya dilakukan. Mereka yang tertarik dengan ajaran Islam selalu datang di kemudian harinya ke masjid atau ke tempat lainnya yang telah ditentukan.
di mana ada acara pengajian atau acara perayaan hari-hari besar Islam. Pembinaan kepada mereka dilakukan baik oleh mubaligh langsung atau oleh anggota jamaah lainnya. Mereka yang hatinya benar-benar tersentuh oleh ajaran Islam dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada mereka, maka mereka ini pun menyatakan dirinya masuk ke dalam pangkuan Islam. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I have firm faith Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is Khatamun Nabiyyin, the seal of all the prophets. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Dakwah Islam di negeri Jerman setiap harinya terus-menerus maju dan berkembang. Berbagai sarana dan fasilitas terus disiapkan. Gedung perkantoran untuk mengatur kegiatan dakwah di seluruh Jerman juga didirikan agar kegiatan dakwah Islam berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Demikian juga sarana-sarana dakwah lainnya sedang terus dipersiapkan, seperti penyediaan tempat-tempat pertemuan dan ruang pembinaan bagi para anggota jemaah. Demikian juga perluasan dan penambahan ruang ibadah atau ruang salat. Memberikan informasi tentang Islam melalui buku-buku dan brosur adalah cara yang paling efektif dilakukan di negeri Jerman. Karena seperti masyarakat Eropa lainnya, masyarakat Jerman pun sangat gemar dalam membaca. Itulah sebabnya Jemaat Ahmadiyah di Jerman mencetak dan menerbitkan berbagai judul buku dan brosur dengan berbagai bahasan tentang agama Islam. Buku-buku dan brosur ini dicetak dalam bahasa Jerman, di samping bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Buku mengenai agama Islam yang paling populer di Jerman dan sangat digemari oleh masyarakat Jerman ialah kitab Al-Quranul Karim dengan terjemahan dan tafsir dalam bahasa Jerman. Begitu besarnya minat masyarakat Jerman terhadap Al-Quranul Karim ini, sehingga Jemaat Ahmadiyah Jerman harus mencetaknya dalam jumlah yang sangat besar. Kadang-kadang mereka harus mencetaknya 2 kali karena persediaan telah habis terjual
atau habis dibagikan. We have, alhamdulillah, so many publications. We have also so many editions of German translation of the Holy Quran, which is very, very much popular in Germany. So that after every 3 or 4 years, we must print it again, because it is out of market every year, because the people, they are very much interested in studying the Holy Quran from Ahmadiyya translation. Sarana dakwah lain yang digunakan oleh jamaah Ahmadiyah di Jerman dalam menyebarluaskan dakwah Islamnya ialah media televisi. Melalui Muslim Televisi Ahmadiyah, informasi tentang Islam terus-menerus didengungkan. Berbagai acara yang dikemas dalam bentuk acara dialog dan diskusi serta pengajaran tentang Islam terus-menerus dipancarkan oleh anak-anak muda yang bekerja di bagian ini. Sehingga setiap harinya tidak ada hari tanpa informasi tentang agama Islam. Acara interaktif melalui televisi setempat pun mereka lakukan. Pertanyaan dari pemirsa dan jawabannya tentang Islam berlangsung secara live dan memberikan arti yang sangat besar bagi dakwah penyebarluasan informasi tentang agama Islam kepada masyarakat Jerman. Ciri-ciri agama yang benar ialah agama yang dapat menghubungkan manusia dengan penciptanya. Hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibuktikan oleh pembawa agama Islam sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan firman-firman di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah, Jemaat Ahmadiyah terus-menerus menginformasikan ajaran Islam ini kepada semua insan yang hidup di zaman modern ini. Karena Jemaah Ahmadiyah berkeyakinan bahwa agama Nabi Muhammad SAW ini agama yang masih hidup dan dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaat Ahmadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islamlah satu-satunya agama yang dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati kepada umat manusia. Itulah sebabnya, walaupun dituduh dan dicap sebagai bukan Islam, Jemaat Ahmadiyah berjuang terus-menerus menyebarluaskan pesan-pesan ajaran Islam ini dengan cara-cara yang penuh dengan kecintaan dan kedamaian. Jemaat Ahmadiyah di negara Jerman sedang terus-menerus menyeru dan mengajak orang-orang Jerman satu persatu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan dan seruan ini juga dilakukan oleh orang-orang Jerman yang telah merasakan betapa nikmat dan betapa bahagianya mengikuti ajaran Islam. Salah seorang orang Jerman yang sangat giat berdakwah menyebarluaskan pesan-pesan ajaran Islam bernama Hidayatullah Hubs. Orang Jerman yang dahulunya anggota hipis ini sekarang sangat giat berdakwah, menyeru orang-orang Jerman lainnya untuk mengikuti ajaran Islam yang telah memberinya kedamaian yang sejati. The teachings of Islam has brought my life from absolute miserable state of completely downfall to, the highest point of conviction that there is a living God who has contact with his people and who is giving all kind of peace and blessings and happiness if you act according to his will. So that is my life now. I'm 33 years now Muslim.
And in these 33 years, I have experienced so many wonders and so many miracles, and I have gone through so many experiences, also difficult days, of course, but all this is filling my life really with love for God. And the more I'm living, the more I have love for God and for His prophet and for the one who is sent by God in these days, the promised Messiah and His Caliph. You know, I want everybody to have this light. It is such a great happiness which people can get by following God and by understanding His commandments, that you know, all the feelings of the world are nothing against one small feeling of happiness with God. Sekarang syiar Islam sedang terus berkumandang di seluruh penjuru Jerman. Syiar kedamaian, syiar kemenangan bagi Islam sedang terus-menerus berkumandang dari pusat-pusat dakwah Islam di negara Jerman dan sedang terus dikembangkan oleh jemaah Ahmadiyah. Ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Negara Swiss adalah negara kecil yang terletak di Eropa bagian tengah. Penduduknya kurang lebih 6 juta jiwa dengan luas wilayah 41.000 km persegi. Karena menganut faham netral, tidak memihak dan tidak mengadakan persekutuan militer dengan negara manapun, maka negara Swiss selalu dipilih sebagai tempat yang paling ideal untuk mengadakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya pun terletak di negara Swiss. Walaupun anehnya, hingga sekarang negara Swiss sendiri tidak masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping dikenal sebagai negara produsen arloji, negara Swiss juga dikenal sebagai negara deposito, di mana para miliuner dan para pemilik uang banyak yang merasa aman menyimpan uangnya di bank-bank di Swiss. Di dunia, negara Swiss juga dikenal sebagai negara tujuan wisata yang paling diminati. Banyak wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan dari negara-negara Eropa lainnya, menjadikan negara Swiss sebagai tujuan wisata mereka. Penataan kota yang rapih dan bersih, serta pemandangan alam yang terkenal sangat indah, menjadikan negara Swiss sebagai negara yang disukai oleh banyak orang. Di bidang agama, negara Swiss didominasi oleh Kristen Katolik Roma dan Kristen Protestan. Seperti negara di wilayah Eropa Tengah lainnya, negara Swiss termasuk negara yang tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islam. Baik dakwah Islam dari Spanyol maupun dari kerajaan Islam Turki Utsmani dari Eropa Timur. Itulah sebabnya gereja-gereja Katolik Roma dan Kristen Protestan berdiri di setiap sudut di seluruh kota. Namun demikian, kemakmuran hidup
dan kesenangan hidup duniawi telah membawa banyak rakyat Swiss yang mulai menjauhi kegiatan-kegiatan keagamaan. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam. Jemaat Ahmadiyah mulai melakukan dakwah Islam di negeri ini pada tahun 1948. Mubalik Islam yang pertama kali dikirim ke negara Swiss oleh Imam Jemaat Ahmadiyah ialah Maulana Syekh Nasir Ahmad. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam berdakwah, Syekh Nasir Ahmad telah mampu memperlihatkan keindahan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat menarik banyak masyarakat Swiss ke dalam pangkuan Islam. Kegiatan dakwah di negara Swiss ketika itu terus berkembang dan memperoleh kemajuan demi kemajuan. Jumlah warga Swiss yang terpikat oleh keindahan Islam pun semakin hari semakin bertambah, dan banyak orang Swiss lainnya yang mulai mempelajari agama Islam. Meskipun awalnya upaya untuk mendirikan sebuah masjid selalu kandas di tengah jalan karena mendapat tantangan yang sangat hebat dari para pemimpin gereja setempat, namun pada tahun 1963, masjid yang diimpikan pun akhirnya dapat didirikan. Inilah masjid Islam yang pertama didirikan di negara Swiss. Masjid ini dikenal dengan nama Mahmud Mosque atau Masjid Mahmud. Masyarakat Swiss, masyarakat kota Zurich khususnya, sangat mengenal keberadaan masjid ini. Selain karena masjid ini merupakan masjid yang pertama di negara Swiss, keberadaannya pun terletak di tengah-tengah kota Zurich. Dari stasiun pusat kota Zurich hanya diperlukan 5 hingga 10 menit saja untuk sampai ke masjid ini. Masjid Mahmud di Swiss ini dibangun di atas tanah kurang lebih seluas 1000 meter persegi. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Hazrat Sahibzadi Amatul Hafiz Begum Sahibah, putri bungsu pendiri Jemaat Ahmadiyah, pada akhir tahun 1962. Diresmikan kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1963 oleh Sir Muhammad Zaprullah Khan, seorang anggota Jemaat Ahmadiyah yang pada ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika masjid ini mulai didirikan, banyak pendeta yang mengungkapkan keberatan mereka akan pendirian masjid Islam ini. Bukan hanya karena letak pendirian masjid ini bersebelahan dengan sebuah gereja yang 10 tahun lebih dulu dibangun, melainkan karena mereka juga sangat khawatir akan tersebarnya paham agama Islam di negara Swiss. Namun karena pemerintah Swiss sangat menjunjung tinggi hak setiap warganya, termasuk hak dalam menjalankan peribadahan yang sesuai dengan keyakinannya, maka pemerintah Swiss sama sekali tidak menggubris keluhan para pemimpin gereja tentang pembangunan masjid Islam pertama di negara Swiss ini. Ketika masjid ini didirikan, surat-surat kabar nasional di Swiss ramai memberitakan tentang pendirian masjid ini. Surat-surat kabar itu memuat berbagai komentar dan tanggapan serta kekhawatiran masyarakat Kristen di Swiss akan berkembangnya paham agama Islam di negara yang 100% penduduknya Kristen ini.
This is the first mosque of Switzerland. We got quite some difficulties to build this mosque on this place because as you have seen, that church is also to the opposite side of this mosque, and the church was built 10 years before of this mosque. And when the administration of that church, they heard about the building of this mosque, then they actually opposed and they tried their best that this mosque shouldn't be built here. But Alhamdulillah, at that time, Sheikh Nasir Ahmad Sahib, he tried and he succeeded. And then in the time of Mushtaq Bajwa Sahib, who was the missionary at that time, this building, this mosque was built. Masjid pertama di negara Swiss ini memiliki luas keseluruhan ruangan 650 meter persegi dan dapat menampung sebanyak 150 jamaah. Ruangan utamanya tentu saja adalah ruangan salat. Ruangan salat ini berada di lantai 2 dan setiap harinya selalu dikunjungi oleh jamaah yang hendak mengikuti salat berjamaah. Ruangan lainnya ialah ruangan perpustakaan. Berbagai macam judul buku dan brosur tentang agama Islam, baik dalam bahasa setempat maupun dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya, tersedia di dalam perpustakaan ini. Selain untuk keperluan perpustakaan, ruangan ini juga sering digunakan sebagai ruangan dakwah, yakni ruang diskusi dan ruang tanya jawab dengan masyarakat Swiss yang datang berkunjung ke masjid ini. Sebagai pelengkap informasi tentang agama Islam, ruangan ini juga dilengkapi dengan sarana audio-video. Masjid ini juga dilengkapi dengan ruangan lain, yaitu ruangan untuk tempat tinggal bagi mubalik yang bertugas di Swiss, dan juga ruangan kantor. Sekarang dakwah Islam kepada masyarakat Swiss sedang terus dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Dakwah Islam dilakukan baik melalui kunjungan dari orang ke orang maupun melalui acara pengajian atau ceramah-ceramah di masjid atau di tempat-tempat lain yang telah ditentukan. We are organizing different programs in mosque, in some other halls with the Swiss people. And we are propagating and advertising that program in different ways. We are using different means so that that program is more and more propagated and advertised. For example, newspaper, through the brochures. So on different, through these different means, personal invitations, we have the addresses, we are sending the personal invitations to the people who are interested to come. And whenever we organize a program, 20, 25, 30, sometimes more than 100 people came for that program. And during the 40th year's anniversary, more than 120 people came to our mosque and they visited the mosque and they took part in our program. Then we have also the book stands. In each week, every week, we have book stalls in each of the Jamaats. I became Muslim in 1985. I am from Swiss. My name is Mahbub al-Haq Kammerstrahl, and I have a wife. She is also Swiss. We didn't know about Islam
We didn't know about Ahmadiyyat, especially we didn't know. My wife and me, we buy a Quran in German language, so we could read what is Islam. We was very impressed about Islam, about one God, and so we studied and we became Muslim. For 1 year, completely 11 months, yeah, we was just a Muslim. Afterwards, we get by grace of God, Allah, and by His guidance, we have seen the minar in our mosque in Zurich over here. And I was complete amazed because other Muslims group over here, they was asking, there is no any Islamic mosque over here, so they have to lie to us for many months. By chance, we got the minar over here, and I enter here. I buy, at the same time, I think 11 Quran. When with the literature, I went home from here, 150 kilometers. I read few of that Ahmadiyyat philosophy, and I was so surprised that I was miss my train. I went to another side, so I was just so happy to get that message. Untuk kegiatan dakwah di negara-negara Eropa, termasuk di negara Swiss ini, tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Banyak orang yang beranggapan bahwa Jemaat Ahmadiyah mendapat dukungan dana dari negara Inggris. Namun ternyata anggapan itu sama sekali tidak benar, karena untuk seluruh kegiatan dakwah, termasuk untuk pembangunan masjid-masjid, keseluruhan dananya diperoleh dari sumbangan para anggota Jemaat Ahmadiyah sendiri. That is a false allegation, and this has nothing to do with the reality. Every member of our Jamaat is contributing for the Jamaat, and nowhere in the whole world our Jamaat is getting money from any other organization, from any other government, and we are not accepting even the subsidies. You know, there are some governments who are also offering for the subsidies to the religious organizations or to the other organizations, and if we want, we can also apply for that. But we are not applying for that, and we don't like to get the subsidy, because if we are getting the subsidies, then your finance and everything is controlled by the government, and they are controlling it, and you cannot do whatever you want to do. And our main mission is to propagate the real teaching of Islam. And if we are getting the money from the Christian government, so they will not let us do this noble job. That's why we don't accept, and nowhere in the whole world we are getting any support, any subsidy from any government. Dari hari ke hari, Jemaat Ahmadiyah di negara Swiss memperoleh kemajuan demi kemajuan. Sekarang pusat-pusat dakwah Islam di negara Swiss sudah terdiri di 14 cabang yang tersebar di beberapa kota di negara Swiss, seperti di kota Jenewa, di kota Zurich, dan di kota St. Gallen, dan kota-kota lainnya di negara Swiss. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله